Kami percaya Tuhan, seumur hidup kami Engkau begitu setia kepada kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan, kesetiaan-Mu. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami hanyalah tentang Engkau. Karena Engkaulah bau harum. Engkaulah kepunyaan Tuhan dan Engkau adalah Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 8. Dan dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi saya bacakan, dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-15 saya bacakan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saya ulangi sekali lagi di dalam 2 Korintus 2 ayat ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita harus berbuah. Dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus. Murid-murid yang tidak berbuah, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kita tidak menjadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa kita tidak menjadi bau harum? Karena ada sesuatu yang busuk yang sedang kita sembunyikan. Bau harum dengan bau busuk itu sama-sama bau, tapi rasanya berbeda. Bagi banyak orang yang pandai menyimpan berbagai macam jenis dosa dan pelanggaran, kelihatannya di luar ia berbuah banyak. Tetapi bau tidaklah demikian. Satu kali ketika saya tidak sempat mandi, saya adalah tipikal orang yang suka bersihan dan tidak terlalu berbau. Tetapi karena kesibukan sehari-hari, saya terpaksa mandi ala kadarnya. Pakaian saya pakai kurang lebih sekitar 3 hari berturut-turut. Celana jeans sudah hampir 3 minggu tidak pernah dicuci. Kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya rapi-rapi saja. Tapi bau celana jeans yang kena hujan, yang tidak pernah dicuci, itu baunya aduhai dan mempesona. Dan bagaimana tidak? Itu tidak nyaman sekali. Mungkin orang melihat saya adalah, kok pakaiannya rapi, bagus pakaiannya. Tetapi bau itu tidak bisa dibohongi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Jikalau kita menyimpan bau-bau busuk di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, bau-bau itu akan menyebar. Kita tidak bisa menutupi bangkai dengan parfum. Pernah Anda tahu di kos-kosan ada kejadian tikus meninggal dunia. Tikus mati, kok meninggal dunia. Tikus mati. Kalian kasih parfum apapun, stroberi, durian, dan itu semakin memperparah. Karena apa? Bau itu tidak hilang, sumbernya tidak dihilangkan. Sedangkan kita menipu bau itu dengan memixingnya dengan begitu banyak bau. Kita adalah bau harum dari Kristus. Kehidupan kita sedang disorot. Kehidupan kita haruslah berbuah. Jikalau Anda menikah, apa tujuan pernikahan Anda? Jikalau Anda tidak menikah, apa tujuan Anda tidak menikah? Semuanya harus jelas. Banyak orang menikah hanya karena butuh gandengan. Tetapi tidak ada satupun tujuan ilahi di sana. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam pernikahannya. Dan lama-lama itu menjadi bau yang tidak sedap. Dan itu berakibat kita mencemarkan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Maksud saya, nama Tuhan tidak pernah bisa dicemarkan. Nama Tuhan tidak pernah bisa tidak dikuduskan. Tetapi kita merusak nama Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita pastilah ada tujuan. Gereja ini berdiri dengan begitu banyak manifestasi pelayanan yang ada di dalamnya. Semuanya karena ada korban. Jikalau tidak ada korban pertama, tidak mungkin ada korban yang terakhir. Jikalau tidak ada orang-orang yang mau berkata, "Yes Lord, saya tahu tujuan hidupku, saya terpanggil di dalam rencanamu yang mulia, saya ikut rencanamu dan itu adalah korban yang harum di mata Tuhan dan itu bernilai di mata Tuhan." Kita bisa saja menjadi follower saja di dalam sebuah gereja yang sudah settle, yang sudah bagus, yang sudah luar biasa. Kita tinggal kasih persembahan, selesai, kita dilayani. Tetapi sebagian besar dari kita menolak hal-hal tersebut karena Tuhan memiliki tujuan tersendiri di dalam kehidupan kita. Jikalau tidak ada korban pertama, tidak akan ada korban terakhir. Dan jikalau tidak ada korban, maka bau harum itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Saya rindu tujuan saya sebagai anak Tuhan adalah mempermuliakan nama Tuhan. Hubungan ayah dan anak yang sehat. Satu kali anak saya pernah berkata, bagaimana cara papa senang? Ini hubungan ayah dan anak yang sehat. Dan saya berkata, doa, baca kitab suci, lakukan kehendak Tuhan, papa sudah senang. Dan itu luar biasa. Seorang anak mengenal ayahnya. Suatu saat saya pakai pakaian yang sangat lusuh. Karena saya kebanyakan misi di lapangan. Saya jarang memakai pakaian yang mahal-mahal. Tetapi lucunya anak-anak saya selalu suka dengan bau saya. Padahal menurut saya tidak baik. Nah, habis beraktivitas seharian, tiba-tiba dipeluk dan suka mengendus. Terutama yang terakhir, snuff gitu ya, seperti itu. Loh, kamu gak bau? Enggak enak. Bau yang bisa membuat dia tertidur. Saya pikir apa karena pingsan, karena baunya sangat menyengat sehingga dia pingsan atau bagaimana. Tapi seorang anak mengenal bau ayahnya. Walaupun di cover dengan jubah yang jelek, ayah adalah seorang ayah. Saya percaya apapun misi di dalam kehidupan kita yang diizinkan Kristus yang kita jalani.
Bau Kristus itu tetap melekat di dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau melayani di bidang-bidang yang sangat tidak dikenal, di bidang-bidang yang mungkin orang lain berkata ini gak bagus. Kamu gak bisa dikenal banyak orang, tetapi bau Kristus nyata di dalam tubuhmu. Mungkin di IG-mu tidak banyak berkenalan dengan orang-orang yang terkenal di negeri ini. Di IG-mu mungkin fotonya dengan pengemis, pelacur, pemungut cukai. Tetapi bau Kristus nyata di dalam hidupmu. Walaupun IG kamu penuh dengan tokoh-tokoh penting, foto, makan di restoran terkenal, itu tidak menunjukkan engkau memiliki bau Kristus. Mungkin engkau sedang mengalihkan perhatian orang. Dan sedang berusaha untuk mencitrakan diri bahwa engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus anti dengan pencitraan. Rasul Petrus anti dengan pencitraan. Bagi dia, hidup ini adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita berkata kita surat terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Tapi bacanya jelek semua dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Pelayanan telat, gak bisa bangun pagi, gak bisa doa pagi, pacaran gonta-ganti. Kita buku terbuka memang yang dibaca banyak orang, tapi apa yang orang baca tentang kehidupan kita? Orang membaca kita tentang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan atau yang lain. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk tujuan hidup Anda. Ketika saya menjawab panggilan Tuhan, itu selalu tidak mudah. Tawaran-tawaran berdatangan. Dan tawaran-tawaran ini itu menggelisahkan hati saya, membuat daging saya meronta-ronta. Saya mendaftar di sebuah perusahaan yang waktu itu UMR-nya sekian dan saya digaji kurang lebih 4 kali UMR. Untuk lulusan yang cupu, itu bagus banget uangnya. Itu gede banget uangnya. Tapi Tuhan memberikan mimpinya di dalam hidup saya. Saya berkata saya gak punya apa-apa. Emas dan perak saya gak punya. Saya bukan dari keluarga yang kaya. Banyak orang yang tahu itu. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memampukan saya. Dan benar, Tuhan memampukan saya. Selalu ada korban pertama untuk memasuki rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan korban itu tidak enak. Anda harus belajar untuk fokus ke depan tanpa mendengarkan sekeliling Anda berbicara tentang Anda. Keluarga saya marah awal saya mengambil tujuan hidup saya. Biasalah. Keluarga melihat money, not sarangeo, but money. It's not all about money. Tetapi saya tahu apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan saya. Dan begitu banyak suara-suara yang tidak nyaman, suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak enak. Dan suara-suara yang sumbang tidak enak justru datang dari orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Di lingkaran terdekat di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memutuskan untuk yes Lord, pakai saya. It's my life. Saya mau hidup saya menjadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yohanes jelas dikatakan, jikalau engkau berbuah banyak, demikianlah kamu milik Kristus. Bukan berarti kalau buahnya gak banyak gak milik Kristus. Tapi buah yang banyak mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindu suatu saat saya pulang ke surga. Saya membawa sekeranjang buah-buahan yang segar.
untuk saya persembahkan untuk Yesus yang paling saya inginkan dan yang paling saya kasih melebihi hidup saya, bahkan keluarga saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau mau mempersembahkan dirimu menjadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan? Jikalau engkau mau selalu ada korban pertama. Korban itu membunuh bangkai. Satu kali saya menemukan tikus. Waktu di kos-kosan dulu. Tikusnya ini sudah, tidak berbentuk. Dikasih parfum tambah nggak karuan. Dikasih kecap juga tambah nggak karuan. Akhirnya sama abang sampah, tukang sampah, dia berkata seperti ini. Dibakar. Mas, dibakar. Sadis banget. Tikus kok sudah dibakar. Akhirnya dibakar. Dan ketika tikus itu dibakar, tidak bersisa, tidak ada bau sama sekali. Betul tidak ada bau sama sekali. Oleh karena itu zaman dahulu ketika ada wabah, orang-orang yang meninggal itu dibakar. Di perang daripada menimbulkan masalah, orang-orang itu dibakar, tidak dikubur. Kenapa? Supaya menghilangkan bau dan sakit penyakit. Apakah engkau rela hidupmu dibakar oleh Tuhan? Sehingga bau-bau busuk di dalam kehidupan kita itu tidak ada lagi. Yang nyata adalah bau harum dari Kristus. Dan betul loh, ajaib loh. Baunya gak ada lagi. Bahkan set atau ulat-ulatnya yang sudah mengerubungi tikus itu mati semua. Saya tahu persis. Untuk menghilangkan bau busuk di dalam kehidupan kita. Harus ada mezbah. Harus ada korban yang dibakar. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberkati dari pemahaman kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Gereja kami percaya dengan kuasa Roh Kudus. Gereja kami percaya dengan manifestasi kuasa-kuasa Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu Healing from Heaven ada pertanyaan yang sedikit mengejutkan saya. Akhirnya saya jawab. Di kekristenan ada dua kubu. Dan saya seorang akademis. Kita meninjaunya dari sudut jujur akademis, bukan di mana background saya berasal. Saya berasal dari background Protestan kuat. Kuat sekali. Bukan kuat dasen ya, tapi kuat sekali, kokoh. Dan saya diberkati dengan background saya itu. Tapi saya mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan saya, di waktu kuliahan, bahkan sampai dengan sekarang. Ada dua paham yang mendominasi kekristenan. Yaitu cesationisme dan continuationisme. Apa maksudnya cesationisme? Cesationisme itu berkata bahwa semua mujizat, semua karunia yang dialami oleh para rasul di zaman jemaat mula-mula sudah berhenti dengan dikanonkan Alkitab itu. Sudah selesai, tidak ada lagi. Continuationisme artinya sebuah paham yang berkata bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Dan harus memiliki semua karunia yang dimiliki oleh para rasul. Kamu mau tahu? Argumen daripada cesationisme, dia berkata seperti ini. Setelah Alkitab dikanonkan, tidak ada bukti bahwa mujizat-mujizat itu masih berlangsung. Sebagai akademisi, saya mengkritisi paham ini. Kenapa? Satu, sumber datanya di mana? Anda anak S1 bukan? Anda anak S2 bukan? Saya sudah lulus S3. Sumber data harus jelas.
Dan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, di mana Anda bisa mendapatkan berita dengan super cepat. Zaman dahulu tidak ada pemberitaan yang cepat. Paling pakai burung merpati bawa pesan. Kepak, ditembak, dipanggang, selesai. Tidak ada kabar itu lagi. Sehingga kelemahan daripada paham ini bahwa sumber-sumber informasinya masih bersifat lokalistik. Not universe. Nah, oleh karena sumber datanya ini minim dan paham kontinuitionisme ini berkata bahwa enggak kok ada karunia-karunia Roh Kudus ada. Ini pun juga minim datanya. Datanya lokal, not global. Kamu tahu istilah pandemi dan endemi? Pandemi itu kalau global. Kenapa sekarang COVID naik tajam, Anda santai? Karena sudah divaksin. Kenapa dulu satu aja yang kena COVID? Beras langka di pasaran. Tisu basah hilang. 2 tahun yang lalu itu waktu yang sebentar. Mama-mama berdesakan vitamin-vitamin seperti orang gila. Ketika saya datang ke minimarket, ada mama-mama memborong semua vitamin yang ada. Oh, diborong semua. Aduh, ini ngeri sekali. Tetapi kenapa sekarang santai-santai saja? Karena Anda sudah divaksin. Yang ketiga, yang kedua, efeknya tidak semematikan yang pertama yang belum divaksin. Jadi Anda santai aja, ada paling cuma batuk pilek dan nulari sekeliling selesai. Gitu ya. Kan sama rata sama rasa. Dengan membantu menyebarkan, saya mendukung herd immunity. Haleluya. Itu kan prinsip orang-orang ya. Jadi kalau saya sakit enggak usah isolasi, tapi dibantu saja untuk menyebarkan. Semakin banyak yang tersebar, semakin kuat imunnya. Itu prinsip herd immunity. Tetapi ini belum berlalu teman-teman, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Cacar monyet, ya Anda yang kena cacar jadi monyet, itu sudah hampir masuk di Indonesia. Walaupun sedang diselidiki ini cacar biasa atau cacar monyet. Kita berbondong-bondong nanti divaksin. Saya tidak tahu tubuh kita sekebal apa nantinya. Tapi saya tahu persis selalu ada efek samping di balik kebaikan yang ditawarkan. Semoga efek sampingnya lebih kecil daripada manfaatnya. Orang farmasi pasti tahu, obat hanya diberikan kalau manfaatnya lebih besar daripada kenyataan hidupmu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kembali. Oleh karena itu saya tidak pegang paham cesationisme, saya tidak pegang paham kontinuitionisme. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bumi belum berakhir, oleh karena itu kuasa Tuhan masih ada. Simple banget. Dan saya tidak pernah mengejarkan Anda semua di gereja ini kursus bahasa roh. Tidak ada. Ikuti ucapan saya. Haleluya 7 kali. Dulu saya digitukan. Haleluya, haleluya. Akhirnya lidahnya kesal. Lele. Anda dapat. Lele. Ya itu bahasa roh. Lele gitu ya. Ya itu bahasa roh. Itu ya saya nggak seperti itu. Terus dengan musik. Ayo drum. Biasa kan seperti itu kan. Biasa seperti itu untuk supaya dapat pencurahan Roh Kudus. Itu nggak alkitabiah. Karena di Alkitab tidak ada yang seperti itu. Mana ada Rasul Paulus dan Rasul Petrus berkata, drum, ayo, dung. Itu tanggap pedes. Tidak ada yang seperti itu. Ya, worship leader. Wow, worship leadernya memancing dengan suasana. Ya, saya nggak anti bahasa roh, saya berbahasa roh. Tetapi yang saya kritisi sebagai seorang akademisi yang mempelajari kebenaran firman Tuhan adalah
proses mendapatkan bahasa roh itu kok gitu-gitu amat. Paulus dan Petrus berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penumpangan tangan selesai. Tidak perlu hamba Tuhan yang ngotot. Bilang haleluya 10 kali. Lebih keras. Yes, lebih keras. Yes, lebih keras. Akhirnya apa? Akhirnya bisa ngomong, tapi saya ragukan itu bahasa roh. Karena proses mendapatkannya melalui intervensi tangan manusia. Dan segala sesuatu karunia dengan intervensi tangan manusia atau suasana yang dibangun sedemikian rupa itu bukan berasal dari Tuhan. Jelas ya? Saya tidak menentang bahasa roh. Saya sendiri berbahasa roh. Saya berbahasa lidah. Saya tidak menentang karunia kesembuhan. Wong saya pendeta mendoakan orang-orang kesembuhan. Bagaimana saya menentang karunia kesembuhan? Tetapi yang saya menentang adanya intervensi manusia di dalam karunia-karunia itu. Sehingga patut diragukan karunia-karunia itu tidak asli sama sekali. Jadi jelas, karunia adalah gift pemberian, selesai, tidak perlu intervensi. Ketika Anda di tempat retreat, tidak ada hujan, tidak ada angin, worship leadernya menyanyi, lagunya juga nge-slow lagi. Yesus Tuhan mulia namamu. Tiba-tiba Anda berbahasa lidah, saya yakin 90% mungkin itu berasal dari Tuhan. Saya nggak bisa memastikan karena saya bukan dari Tuhan. Karena apa? Tidak ada intervensi dari manusianya. Anda harus tahu itu. Tidak ada intervensinya dari manusia. Pencurahan Roh Kudus, hari-hari pencurahan Roh Kudus kebanyakan seperti ini. Jemaat disuruh berdiri. Yes, berdiri. Kita ngutip ayat-ayat firman Tuhan yang gak alkitabiah. Di dalam Alkitab tapi maknanya beda. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu Anda harus berbahasa roh semua. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Biasanya drumnya memainkan peranan penting. Dung, dung. Membangun suasana terlebih dahulu. Worship leadernya memancing. Lele. Ya, mbak. Memancing dulu. Memancing, dibangun dulu. Setelah dibangun, siapa yang mau mendapatkan? Oh itu mendapatkan. Histeris kan? Intervensi manusia kan? Yang ngomong ini pendeta loh. Ya kan? Pendeta cantik lagi. Wih kayak apa ya? Kayak bintang film. Wah seperti itu. Apalagi bintang film Korea. Wih, pendetanya cantik yang ngomong. Haleluya. Ya kamu sudah dapat, terima. Dengan imanmu. Loh ini gak alkitabiah. Iman itu dasar dari Alkitab. Dasar pendengaran firman Tuhan. Jujur itu saya lakukan dulu. Karena saya gak belajar. Tapi Tuhan berkata pada saya, segala sesuatu karunia karena intervensi manusia di situ palsu. Dan saya tidak mau ada yang palsu. Saya selalu berkata, kesembuhan healing from heaven, blow up-nya jangan kenemenan. Sederhana aja tanya, benar nggak ada yang kena tumor, kandungan, sembuh dan diganti anak, benar nggak? Oh benar. Oh ya wes puji Tuhan. Ada nggak manusianya? Ada. Ya udah. Emailnya sumbernya jelas nggak? Jangan-jangan itu adalah buser kita yang email sendiri. Ya kan, coba tanya buser ada enggak? Buser cinta. Gitu ya. Oh enggak ada. Betul enggak? Betul. Real time enggak? Oke, publish. Kami melalui seleksi yang ketat. Supaya apa? Supaya bau harum yang ada. Karena saya percaya segala sesuatu intervensi manusia itu mendukakan hati Tuhan. Ayo, jangan mengintervensikan hidupmu terhadap kedaulatan Tuhan yang sudah pasti di dalam hidupmu.
Karunia-karunia di akhir zaman ini, saya percaya gereja Tuhan akan penuh dengan karunia Roh Kudus. Tetapi caranya Mas, caranya Bambang, caranya Noni, itu yang alkitabiah. Tidak ada kelas-kelas pencurahan Roh Kudus. Karena sejauh saya sampai S1, S2, S3, saya tidak pernah membaca Petrus membuka kelas pencurahan Roh Kudus. Petrus tidak punya drummer. Petrus tidak punya keyboard. Petrus tidak punya worship leader. Wong saya perkirakan suaranya beda-beda tipis kok sama saya. Sama-sama gak bisa nyanyi kok. Petrus itu gak punya. Tetapi punya kuasa. Punya kuasa. Dan saya tidak pernah menemukan sumber data Petrus dengan wartawan-wartawan meliput kesembuhan itu. Ini adalah sebuah satir buat kekristenan zaman sekarang. Membawa wartawan untuk satu orang yang disembuhkan, katanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hello, itu ingin kamu dimuliakan. Jujur aja Mbak, jujur aja Mas, bau busuk tidak bisa kamu tutupi dengan bau harum parfum buatanmu sendiri. Karena bau harum dari Tuhan itu nyata dari persembahan hidup. Satu kali, sudah lama sekali, sudah belasan bahkan puluhan tahun. Saya berbicara sama penginjil yang sederhana, tanpa nama. Ya namanya Tan, saya ingat tanpa nama. Nggak bercanda. Ya. Jadi penginjil ini tanpa nama. Tapi saya ketika berbicara, saya tahu. Saya bisa merasakan kesedihan. Saya bisa merasakan gairah. Saya bisa merasakan passion dari Tuhan. Saya rasa itu asli. Artis Korea, ketika sudah di IG, digembar-gemborkan, apalagi followernya sudah mbok, ya miliar, nggak tahu itu beli apa beneran, tapi pokoknya followernya udah M. Tiap hari kita diperhadapkan kepada kehidupan artis yang sempurna. Baru-baru ini terkejut orang-orang, pernikahannya ancur, kerjaannya mukulin istri. Bau busuk akan tercium. Tapi kita sudah terlanjur mengatakan orang ini baik. Itulah yang disebut dengan parfum buatan sendiri yang tidak diperoleh dari mezbah bakaran sama Tuhan. Sehingga membuat mata indera jasmani kita tertipu dan mengatakan teman kita itu adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Bau busuk tidak bisa tidak bisa ditutupi dengan parfum buatan lokal. Yang bisa adalah dibakar habis. Dan saya percaya segala kemuliaan yang kita kejar selama ini, yang sudah kita dapatkan karena anugerah dari Kristus Yesus, itu harus betul-betul kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini menjadi berbuah lebat. Saya rindu sekali Tuhan bekerja. Saya rindu sekali Tuhan bekerja lewat semua sidang jemaat. Oleh karena itu di tempat ini kami sedang berdoa. Di tiap kota ada satu gereja. Dan di tiap kota ada satu tempat pendidikan. Kenapa pendidikan? Baru-baru ini ada orang yang berusaha untuk mengganti falsafah negara kita. Negara ini dibangun bukan karena kepercayaan satu kepercayaan, tetapi banyak kepercayaan. Dan mereka mendirikan sekolah sudah ratusan. Dan itu membuat negara ini terancam. Pendidikan yang benar sesuai dengan firman Tuhan
akan menyejahterakan kota, akan berdampak buat kota. Tapi siapa yang mau mengambil korban pertama? Selalu harus ada korban pertama. Satu kali di negara China, saya pernah mendengar. Ada orang yang divonis mati karena menyebarkan Injil. Selalu ada yang pertama. Tentaranya berkata, hari ini kamu terima Tuhan Yesusmu atau kembali ke pangkuan negara kami. Gak ada yang mau. Yang mau ke pangkuan negara kami di sebelah kanan. Yang tidak mau maju ke depan. Semuanya ke kanan. Semuanya ke kanan. Semuanya ke kanan. Tersisa satu orang. Satu orang ini maju ke depan. Dan dia berkata, bagiku hidup adalah untuk Kristus. Dalam bahasa Mandarin ya, saya nggak ngerti. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Engkau boleh mengambil tubuhku yang fana ini. Tapi engkau nggak bisa mengambil iman dan spiritku. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Marah sekali, dipukuli, ditembak mati. Dan dia sebelum mati dia berkata, ampuni teman-temanku sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dor, begitu ini ditembak mati, yang di kanan separuhnya maju ke depan semua. Dan mereka ditembak mati semua, selalu ada korban pertama. Berbahagialah Anda yang dikorbankan pertama kali. Karena apa? Karena Anda menarik banyak orang untuk datang di dalam hidupmu. Bayangkan kalau saya cuma omdo, om dodo. Omong doang. Anak-anak, bayar harga. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Serahkan semua hartamu. Saya beli Ferrari. Anak-anak, semangat. Pokoknya persembahanmu, perpuluhanmu berharga di mata Tuhan. Saya liburan ke Hong Kong. Saya liburan ke Amerika dengan first class. Lalu saya tunjukkan di IG kalian. Di IG saya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Anugerah tercurah. Berkat perjanjian. Kamu mau percaya dengan hamba Tuhan seperti itu? Kebanyakan percaya. Karena mereka terlihat begitu mempesona dengan uang-uang kalian. Apakah Anda terpesona dengan hamba-hamba Tuhan yang misi? Belum tentu. Yang pakai sandal jepit. Yang pakai sandal jepit jalan. Anda merasa dia diurapi? Enggak, karena manusia ini dari flesh. Hanya orang yang dekat sama Tuhan yang bisa melihat seseorang itu punya bau harum Kristus atau bau busuk kedagingan. Saya enggak takut dengan orang-orang yang pencitraan. Tapi saya takut dengan orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Bau Kristus nyata di dalam kehidupannya. Dahsyat sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup kita jangan terpesona dengan harta. Hidup kita sementara sekali. Ketika saya hidup sekarang, saya merasa untuk apa saya hidup? Saya mau hidup buat Tuhan. Saya dan seisi rumah saya dengan keluarga rohani saya mau memuliakan nama Tuhan. Saya harus akui ada bau-bau busuk yang kadang menyebar. Karena kedagingan yang belum disalibkan. Oleh karena itu saya percaya satu hari nanti kita semua akan menjadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, aku harum loh. Loh serius, aku harum loh. Kedip-kedipkan mata. Aku harum loh. Ya, cowok-cowok jangan ya, sekarang banyak
kejadian cowok sama cowok gitu ya. Jadi jangan kedip-kedipan ya seperti itu. Bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan ini dahsyat sekali. Ini luar biasa sekali. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan datang begitu cepat. Kalau Anda melihat perkembangan zaman ini, lapisan es, saya dulu di tahun 90-an melihat video. Dan itu tergenapi sekarang. Lapisan es mencair, lapisan ozon mencair waktu tahun 90-an. Masih SMP. Saya lihat, enggak lah, gak terjadi lah. Ya, dunia dalam berita, berita di dalam dunia. Ya, wah pokoknya seperti ini. Terus ada hamba Tuhan pakai kaset berkata bahwa nanti lapisan ozon menurut bumi tidak layak dihuni lagi, itu pertanda kedatangan Tuhan. Enggak kok, bumi masih enak kok. Tapi sekarang iklim ekstrim loh. Iklim ekstrim. Ini bukan waktunya hujan. Hati-hati. Amerika seperti yang saya bilang sebelum pandemi. Di beberapa tahun yang akan datang, penyelidikan tentang UFO itu akan semakin kuat. Dan mereka akan mengakui keberadaan UFO. Keberadaan UFO diakui sekarang. Bukan yang elektronik ya, maksudnya UFO unidentified ya, flying object. Ya, jadi itu yang terjadi. Mereka mengakui keberadaan UFO. Mereka mencari ada kehidupan di luar atau tidak, padahal itu jelas. Bukankah iblis itu menyamar sebagai malaikat terang? Dan iblis itu adalah penguasa-penguasa di udara. Dan kalau kalian terminologikan, penguasa-penguasa di udara itu juga berbicara planet-planet lain. Dan saya percaya itu adalah makhluk-makhluk yang sudah disingkirkan Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Tapi itu akan menunjukkan manifestasinya. Mars, penelitian terakhir dia berkata, planet ini dulunya punya gunung, punya air, dan sangat subur. Tapi Mars menjadi planet yang di-curse, dikutuk. Sehingga warnanya merah. Sehingga betul-betul iklimnya super ekstrim. Kamu tidak berpikir bumi seperti ini. Oh, penganut bumi datar berarti. Ya, kamu gak berpikir bahwa bumi ini akan menjadi seperti Mars. Dikutuk. Itu Alkitabiah. Alkitab berkata bumi yang lama akan berlalu. Bumi yang baru akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita ke bumi yang akan datang. Enggak usah pakai planet ula alik. Enggak usah pakai pesawat. Tidak usah pakai teknologi-teknologi. Tuhan akan menggantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan kalau Anda terbang melebihi kecepatan tahun cahaya. Surga itu di mana? Surga dalam kejapan mata. Ya, nanti saya malah ngajari 1 tahun cahaya berapa, ndak mari-mari. Anak-anak IPS akan pingsan nanti gitu ya, seperti itu. Nggak boleh, saya lanjut aja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda menjadi bau harum untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah pernikahan Anda, keluarga Anda, sudahkah menjadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, saya percaya selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik pernikahan. Entah itu pakai pesta, entah itu tidak pakai pesta, entah itu dihadiri 1 saksi, 2 saksi begitu sederhana di tengah hutan. Plus monyet-monyet. Karena kamu keluarga Tarsan. Dengan singa-singa. Tapi poinnya, apa maksud Tuhan? Jadi teman? Jadi pembantu? Atau jadi apa? Kita harus tahu, kita selidiki. Hidup ini adalah menjadi tujuan kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau sudah mau mengorbankan korban bakaran pertamamu? Jikalau belum, tidak akan ada kebangunan, tidak akan ada revival, tidak akan ada.
Satu kali ada orang yang memberikan pesan pada saya dan sangat menyentuh saya. Banyak orang yang kurang menghargai, tetapi banyak orang yang sangat menghargai. Dia berkata, thank you, sekolah ini ada. Dengan sekolah ini, dia cerita panjang sekali. Saya terharu. Ternyata di balik semuanya, hidup kita sudah jadi berkat. Sehingga ketika saya mati nanti, saya bilang, Tuhan, minimal setidak-tidaknya saya udah jadi berkat. Ada yang bercerita, anakku dulu gini, sekarang begini. Mungkin bagi Anda, nothing, cerita seperti itu. Tapi ketika malam, Roh Kudus menyentuh hati saya. Dan saya kalau ceritakan, para doktrinal pasti mengatakan saya sesat. Kenapa? Roh Kudus berkata, manis sekali pekerjaanmu, terima kasih. Tapi para doktrinal akan berkata, Roh Kudus kok berterima kasih, dia Bapa kok berterima kasih sama kamu. Saya selalu terganggu dengan kata-kata doktrinal seperti itu. Tapi suatu saat, ketika anak saya melakukan pekerjaan baik dan menyenangkan hati saya peluk dia. Thank you ya, itu bahasa kita. Thank you bukan berarti statusmu lebih tinggi dari saya. No. Thank you adalah sebuah ucapan. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik dan benar atau well done. Saya disentuh Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Tuhan adalah penghiburan saya. Roh Kudus adalah penghiburan saya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya dengar ada doa pelayan Tuhan ya. Berarti banyak yang mau dikorbankan hari ini. Haleluya. Tolong siapkan api panitia. Siapkan perapian api. Saya percaya. Kita persiapkan diri. Kami percaya Tuhan. Hidup kami adalah bau harum dari Kristus. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kasih-Mu itu kekal dan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu itu tak tersembunyi dan tidak terselami. Kami percaya kasih-Mu itu sempurna Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Di tengah hidup kami saya nggak tahu usiamu sudah 30, 20, 40, 50, 60, 70. Tetapi selalu ada the means of life. Hidup ini memang seperti uap kata pengkhotbah. Saya ketika melihat kecepatan daripada waktu. Betul-betul dahsyat sekali. Betullah apa yang dikatakan Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan sampai biarkan semua waktu berlalu begitu saja. Kami gak menyadari kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ada saudara-saudara yang sudah di dunia kerja. Sudahkah engkau menjadi saksi Tuhan di dunia kerja? Ada adik-adik yang mungkin berada di tempat ini di kuliah. Apakah Anda membawa api Tuhan di tempat kuliah Anda? Ini pertanyaan penting. Hidup gak ada yang tahu. Tapi selagi kita bernafas, hidup ini harus jadi berkat. Jadi bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang kita meninggalkan bangkai-bangkai, bakar bangkai itu. Jangan disimpan. Karena dengan dibakar, baunya hilang. Dan berganti dengan bau kemuliaan untuk nama Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kami percaya. Kami percaya. Ini saatnya kulihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya kulihat kebesaran-Mu. Ini saatnya kulihat apa yang terjadi melawan kami umat-Mu. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya tiba, api-Mu membakar. Hati yang rindukan lawatan-Mu. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami rindu Nabi Kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Ini saatnya kita serukan bersama-sama. Ini saatnya kulihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya. Ini saatnya kulihat kebesaran-Mu. Ini saatnya kulihat kebangkitan terjadi melawan kami umat-Mu. Ini saatnya Tuhan. Saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya. Api-Mu membakar. Api-Mu membakar. Hati yang rindukan lawatan-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima api Kudus-Mu. Oh, ceritakan pada dunia. Serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan. Bangkitkan umat pilihan-Mu. Kami terima api Kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api Kudus-Mu. Ceritakan
serukan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan kami. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan kemenangan kami, kekuatan kami. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, Nama-Mu dibangkitkan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Saya percaya hari ini luar biasa. Saya merasakan kasih Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan kasih Bapa ada di tempat ini. Saya rindu kita sama-sama masuk dalam kasih-Nya yang sempurna. Semua perjalanan hidup kita, percayalah, selalu ada Bapa yang nemani kita. Tidak usah takut. Rencana yang indah yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa yang ku rindu. Bapakku, Kau paling mengerti.
selamanya kami berada dalam hati-Mu, di dalam tangan-Mu Bapa. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kau Tuhan kami, Kau Bapa kami. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau. Dan sebentar kami akan melanjutkan acara kami Bapa. Kiranya Kau memberkati, bertata Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.